Presenter dan desainer Ivan Gunawan ternyata manusia biasa juga ya. Punya rasa, punya hati, dan bisa marah juga. Dikenal dermawan dan ramah, Igun ternyata emosi juga saat namanya disenggol-senggol Oma Nino, emak-emak asal Palembang, Sumatera Selatan, yang mengejar dan menagih minta bantuan 200 juta rupiah di media sosial. Terus terang geram, terus terang terganggu karena sekarang ini kan zamannya semua orang pengen FYP, semua orang pengen terkenal, semua orang pengen dinotis di TikTok. Jadi kalau ada berita ini ya mereka bikin berita lagi kan. Maksudnya itu kan uang. Maksudnya kita kan nggak kenal bagaimana cara ngebayarnya gitu. Udahlah lupa. Ternyata ibu itu main sosmed. Dia bilang, nah Igun, ingat nah Igun ketemu ibu begini begitu. Lah kapan saya janji? Aku terus terang kalau aku tahu ibu itu tabiatnya kayak begitu nggak akan aku layanin. Aku minta tolong. Aku bilang, Bu nggak usah nangis. Aku bilang gitu. Ngomong aja ibu perlu apa? Saya butuh uang 270 juta untuk melunasi hutang dia. Lalu saya bilang, Bu kita saudara bukan? Kenal juga enggak. Kalau saya bantuin ibu 270 juta, ibu gantinya gimana? Tak mau kalah sama Igun yang klarifikasi, Oma Nino juga akhirnya speak up karena jadi bahan bulian netizen sejagat maya gara-gara video viralnya nagih uang bantuan 200 juta ke Igun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengeluarkan angka 200 juta itu bukan dari mulut saya, tapi dari mulut Igun sendiri. Seumur umur ibu saya aja nggak pernah minta uang 270 juta. Gun minta dong uang 270 juta. Ini yang orang nggak kita kenal. Ya kan aneh banget gitu. Ya, kelakuan Oma Nino asal Palembang ini emang aneh bin absurd. Selain nagih uang 200 juta ke Igun, Oma Nino juga pernah minta dibeliin mobil sama Raffi Ahmad. Imbas ulah absurd Oma Nino, Igun sekarang punya aturan ketat untuk masyarakat awam yang minta foto selfie. Setelah itu ternyata ibu itu pernah meminta beliin mobil juga sama Raffi gitu. Jadi oh ya udah, berarti memang ya udahlah memang nggak perlu ditanggapi gitu. Serba salah kan gitu, karena kita bukan dinas sosial, bukan dari bank yang bisa kasih pinjaman gitu kan. Masa kita mau semalaikat apa sih sebaiknya sama orang untuk bisa ngasih pinjam segitu banyaknya gitu kan. Aku rasa nggak ada ya di dunia gitu. Oh sekarang aku nggak ngebolehin siapapun masuk ke parkiran. Aku sekarang tegas, nggak ada foto-foto, terserah aku mau dibilang jutek, mau dibilang galak, terserah. Kita udah berbuat baik, masih aja disalahartikan gitu. Minta tolong 200 juta pula, bukannya 500 ribu kek, 100 ribu kek, 200 juta. Ya wajar Ivan bilang gak kenal. Kau siapa? Kalau kau punya masalah, ada tanah, kau gadekan ke pajak gade. Ya, kau gadekan ke bank. Nah, nanti kalau kau nggak bisa bayar, orang bank narik tanah kau. Jangan Igun kau sasar. Nggak malu. Nggak punya kaca di rumah, berkaca ibu udah tua. Ya, nggak usah pakai kerudung. Kalau ngomongnya suka berdusta. Suruh minta 6 orang katanya, ada wartawan dan segala macam. Ngapain nyaksiin kau? Ngada-ngada kau ini. Nggak malu. Nggak tahu asal usulnya dari mana. Entah dari hutan mana, entah dari limbah mana, entah dari gunung berapi mana. Kau datang cukup-cukup ke studio, nongkrong depan tangga, sekedar menunggu Ivan keluar dari studionya mau habis syuting. Ujung-ujungnya minta tolong. Minta tolong bukannya 1.000-2.000 perak, 200 juta. Ada uang mainan mau. Sekarang pakai ngejeleng-jeleng Ivan lagi. Nggak malu. Sadar diri. Ya, kalau uang nggak ngasih kau duit, nggak payah kau minta-minta. Ya, minta sama yang lain. Kayak gampang aja nyari duit. Orang banting tulang nyari duit siang malam, pagi petang, bangun subuh, pulang malam tuh Ivan. Ya, biar badai, biar geledek, ya, biar gelombang angin topan, tuh orang cari makan. Bukan mentang-mentang uangnya banyak. Uang dia banyak begitu bukan langsung dapat duit banyak. Dia kerja dulu, ngesot dulu. Tahu? Ivan walaupun keturunan orang kaya, ya, Ivan tuh keturunan orang kaya tetap cari duit. Nah, kau teket-teket datang. Nggak kenal, nggak apa, minta duit. Minjem duit. Minta tolong maksa. Ngotot.
Ya wajar kalau Ivan diwawancarain tanya masalah itu. Ya terus menjelaskan. Ya, menjelaskan bahwa dia nggak kenal kau. Ya, nggak tahu dia siapa kau. Kau ibarat kata datang tek-tek minta duit, minta tolong sama orang 200 juta. Kau siapa? Hah? Hei ibu, saya bertanya sama kau. Kau siapa? Hah? Minta tolong 200 juta. Nggak dikasih ngotot. Hah? Menceritakan kejadian di hari itu juga. Nasib baik kau nggak ditendang. Coba kau minta sama aku. Aku nggak kenal kau. Masih mending Ivan bisa menolak dengan cara manis. Nanti ya ibu, itu artinya Ivan nggak mau berurusan sama kau. Coba sama aku minta duit kayak gitu, tok. Kalau nggak aku brek muka kau. Nggak malu. Udah tua, sadar diri. Banyakin ibadah. Jangan ngasih kentang. Ya, mau aku. Udah tua, sadar diri. Ya. Kalau punya masalah, bukan ke Ipan tempatnya. No, masih ada bank, no. Ya, kau gadekan surat tanah kau ke bank. Nggak bisa kau bayar, tanah kau diambil. Bukan Ipan yang kau mintain duit tak tolong sama dia. Kau siapanya Ivan? Hah? Kau saudaranya bukan? Hah? Darah sekandung juga bukan. Kau siapa? Makin tua makin gak genah kelakuannya. Coba kau minta tolong sama aku di situ. Kalau aku nggak kenal kau, ku kasih uang mayat, mau uang mainan anak-anak. Sadar diri, hei ibu, sadar diri. Ya, nggak usah kau pakai bikin video lagi, menjelaskan secara mendetil, minta saksi sana sini. Ya, jangan CCTV, sampah pun ada saksi di situ. Kau tanya sama sampah. Emangnya saksi CCTV suruh buka CCTV-nya? Ngapain buka CCTV? Emang kau orang penting? Kau siapa? Hah? Gua nggak kenal kau, nggak kata tahu siapa kau. Hah? Pacar minta duit. Gila kau nih. Mau numpang pansos ya? Udah tua nggak laku mau pansos. Ngada-ngada. Minta duit. Ngapain minta duit sama Ivan? Tante tolong. Kalau Ivan nggak ngasih ya udah diem. Karena dia nggak tahu siapa kau, nggak kenal siapa kau. Darah bukan, sekandung bukan. Yuk guys, balik lagi seperti biasa. Oke, ini masuk ke segmen baru yaitu terkait info usai Ivan klarifikasi ibu-ibu yang tagih uang 200 juta kini bongkar kronologi awal guys ya. Kita lihat seperti apa infonya guys. Wawancara dengan wartawan itu. Stop ya. Ibu sudah nahan itu, sudah ibu tahan. Nggak mau klarifikasi itu. Waduh, makanya ibu jangan. Tapi beberapa kali ibu lihat baju Igun itu lain-lain, baju hitam, baju yang ada bendera, baju yang ada bunga, ibu lihat itu. Berarti kan Waduh, ibu. Setiap wartawan nanya, Igun jawab itu. Setelah Igun jawab pertanyaan itu kan, wartawan kan diuploadnya. Iya, ibu juga kan. Ibu kena lagi, ibu dibully lagi. Lah, bukannya ibu pengen dibully juga ya? Sampai ke ubun-ubun ibu dibulinya oleh netizen. Nggak ada lagi yang bagusnya. Klarifikasi itu. Sekarang dengar dulu omongan yang keluar dari mulut kamu itu pertama ya. Loh, kamu turun dari tangga dengan Ayu Ting Ting. Igun. Kenapa bu? Nah, ibu nih mau jual tanah. Nggak laku-laku. Sudah 30 tahun ini Tegadai. Bantu ibu. Berapa bu? Ya enggak, terserah Igun mau berapa bantu ibu. Enggak, berapa? Kalau Igun bantu 200 juta, gimana itu? Berapa? Saya bilang, bentar, dilihatlah kertas itu. Karena di kertas itu memang enggak ada nominal uang. Cuman emas 27 suku. Karena emas ini sekarang lebih dari 10 juta. Ibu perkirakan 270 juta Gun. Nah, kalau Igun bantu 200 juta, gimana bu? Kita saudara bukan, keluarga bukan soal air mata. Terus ibu yang jawab, kalau Igun bantu 200 juta, ibu bilang, tanah itu ibu kaplingkan. Terus ibu jual, ibu kembalikan uang itu dengan Igun. Ya, sudah kalau gitu. Ambillah tangan Igun gini nah. Ya sudah. Nah, tangan Igun ngambil kertas itu ibu kasihkan. Nah, udah.
Gitulah ceritanya. Terus Igun mau keluar, mau lari. Bentar, Gun. Foto dulu. Nak, nanti, nah sudah foto. Nanti ibu upload ya. Ini, ya nggak apa-apa bu, upload. Nah, sudah itu aja ya. Waduh, tapi fotonya mana? Apalagi segala sesuatu yang bersifat. Nah, Brownies mengenai masalah dirinya yang ditagih utang ya, 1.100.000 seorang ibu dari Palembang. Klarifikasi Ivan Gunawan mengenai dirinya ditagih uang ya. Waduh. Dengan uang, kita aja yang ada di sini bertiga tidak pernah melalui proses pinjam meminjam. Karena uang itu sangat sensitif. Betul. Saya nggak pernah pinjam ke Wendy nggak pernah pinjam ke saya. Walaupun mungkin kita berteman, mudah untuk bisa meminta tolong. Apalagi orang yang di luaran sana yang jauh, kita nggak pernah kenal dia siapa, pekerjaannya siapa. Karena ini berkaitan tentang uang, sangat sensitif sekali. Jadi saya dari lubuk hati saya yang paling dalam, postingan ibu kemarin itu sangat membuat hati saya tidak nyaman, Wendy. Karena akhirnya menjadi konsumsi publik. Semua orang pengen FYP di sosial media, mencari ketenaran, mencari insight. Jadi terkesan, saya nggak mau terkesan jadi kita ini punya hutang sama orang tersebut. Auzubillah min dzalik. Dalam doa aja kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah jauhkanlah kita dari hutang piutang. Ini yang kita nggak ada urusannya, saudara bukan, kita ketimpaan utang. Bener. Udah dari gua minta 270 juta, dia minta mobil sama Raffi Ahmad. Iya. Lu kenapa nggak minta pesawat sama Hairul Tanjung? Yang udah jelas-jelas orang kaya. Bener. Kita juga pekerja. Waduh. Siapa yang nggak gerem nengok kau? Siapa yang nggak gemes nengok kelakuan kau? Ya iyalah, semua orang pasti marah. Datang teke-teke studio nunggu Ivan di bawah tangga, ya, nggak tahu ngapain, nggak kenal, nggak juga minta duit. Ivan bisa bantu ibu nggak? Kau siapa? Nanti kalau Ivan udah bayar, ibu kaping-kaping tanahnya. Tanah apa? Tanah wakaf, tanah kuburan. Nggak malu. Wah. Aku terus terang kalau aku tahu ibu itu tabiatnya kayak begitu, nggak akan aku layanin gitu. Aku sekarang tegas, nggak ada foto-foto, terserah aku mau dibilang cutek, mau dibilang galak, terserah. Pokoknya aku nggak mau ada foto-foto. Nama besar Ivan Gunawan kembali jadi sorotan. Gara-gara sebuah video viral tentang seorang ibu asal Palembang yang menagih janji ratusan juta pada sang desainer sekaligus presenter terkenal itu. Kali ini, Ivan Gunawan akhirnya buka suara, dan kronologi sebenarnya justru bikin shock. Apalagi Igun juga bongkar fakta soal ibu tersebut yang ternyata sudah biasa melakukan hal serupa pada artis lain. Publik pun heboh, karena gak cuma itu, Igun saking geramnya sampai menasehati dan menceramahi netizen yang punya tabiat serupa. Bagaimana kejadian yang sebenarnya? Apa saja fakta-fakta yang dibongkar oleh Igun? Biar gak makin kepo, langsung aja kupas tuntas informasi. Nah, itu dia guys ya, terkait infonya tadi ya, ibu-ibu. Dan tadi sekarang Ivan Gunawan tidak mau lagi ya foto bersama ya, foto bareng, karena takutnya kejadian lagi kayak gitu ya, ngaku-ngaku punya ini punya itu gitu ya, punya janji ini punya janji itu ya. Wajar sih kalau aku jadi Ivan Gunawan juga mungkin akan melakukan hal yang sama ya. Kalau tiba-tiba ada yang minta foto, terus tiba-tiba dia bilang ya, dulu saya pernah si aku ini pernah janji ini ya, pasti akan shock juga ya, sama kayak si Ivan gitu ya. Nah, menurut kalian gimana terkait info ini? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.